Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah melihat Luo Yi ditendang oleh monster banteng level 5 itu, Lin Xiu pun dengan cepat langsung menyelamatkan Luo Yi yang terluka, dan membawanya menjauh dari sana. Setelah merasa cukup aman, Lin Xiu pun menghentikan langkahnya, dan berkata, "Luo Yi, bagaimana keadaanmu? Apakah kau tidak apa-apa?" Luo Yi menjawab, "Aku tidak apa-apa. Aku menggunakan energi spiritual, untuk mengurangi 90% dari damage yang aku terima." Kemudian, monster banteng yang sudah merasa marah itu, menatap ke arah Lin Xiu, karena sudah mengambil mangsanya. Lalu, monster banteng itu pun langsung berlari dengan cepat ke arah mereka berdua, untuk mengambil kembali mangsanya. Melihat itu, Luo Yi pun langsung mendorong Lin Xiu, dan berkata, "Minggirlah, jangan menghalangiku untuk bertarung." Dan Luo Yi pun berniat untuk melanjutkan kembali pertarungannya 1 lawan 1, melawan monster banteng itu, karena dirinya tidak bisa terima, setelah terkena tendangan yang telak di tubuhnya. Kemudian, Luo Yi memusatkan serangannya ke titik lemahnya, karena serangannya tidak bisa menembus kulit keras dari monster banteng itu, yang keras seperti logam. Lalu, dengan cepat Luo Yi pun langsung menusuk kedua mata monster banteng itu, untuk melambatkan pergerakannya. Dan kedua mata monster banteng itu pun langsung buta, setelah ditusuk oleh pedang Luo Yi, dan meraung kesakitan dengan keras. Melihat itu, Lin Xiu pun merasa senang, dan berkata, "Keren sekali, kau tetap saja Luo Yi kecilku, kau sungguh luar biasa." Sementara itu, monster banteng menjadi lebih marah, akibat kehilangan penglihatannya, dan meronta-ronta dengan keras, sehingga membuat tanah di sekitar tanah menjadi bergetar. Kemudian, Zhang Yin berkata, "Saudari Luo Yi luar biasa. Namun, sekarang monster banteng itu sedang dalam keadaan panik, bagaimana cara kita mendekatinya?" Lin Xiu menjawab, "Tidak perlu mendekat, mari kita semua menggunakan teknik serangan jarak jauh secara bersamaan." Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, dan melanjutkan perkataannya. "Hei, lihatlah bagaimana aku akan membuatkan kalian daging banteng panggang utuh." Melihat itu, Jiang Li dan Li Ping pun menjadi bersemangat, dan berkata, "Bagus, ayo kita juga membantu ketua kelas." Zhang Yin pun mengatakan hal yang sama, dan mengeluarkan teknik jarak jauh mereka masing-masing. Kemudian, mereka berlima mengeluarkan teknik jarak jauh secara bersamaan, dan menggabungkannya dengan teknik tombak burung phoenix milik Lin Xiu, untuk mengalahkan monster banteng itu. Lalu, monster banteng yang sudah buta itu, tentu saja dia tidak bisa menghindari serangan jarak jauh, yang dilancarkan oleh kelompok Lin Xiu, dan dengan telak mengenai tubuhnya, sehingga, dia meraung kesakitan dengan sangat keras. Dan tanpa ampun, mereka pun terus melancarkan serangan jarak jauh mereka, sehingga, membuat tubuh monster banteng itu pun terkoyak di sekujur tubuhnya. Tapi, itu saja tidak cukup untuk mengalahkan monster banteng berevolusi tingkat 5, tetapi malah membuatnya semakin marah, dan mengeluarkan seluruh kemampuannya, sehingga, matanya pun bisa melihat kembali, dan menjadi merah menyala. Kemudian, monster banteng itu langsung menerjang ke arah Lin Xiu dan juga yang lainnya, sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat, terpancar dari tubuhnya. Lin Xiu berkata, "Hati-hati, monster itu mendatangi kita, sepertinya, dia ingin bertarung habis-habisan dengan kita." Lalu, Lin Xiu pun langsung melompat ke atas monster banteng itu, dan melanjutkan perkataannya. "Punggungnya sangat keras dan sulit dipotong, tapi dengan tombakku ini, aku akan menghancurkannya." Lalu, Lin Xiu pun langsung memukul babatok monster banteng itu dengan keras, setelah sebelumnya melapisi tombak Black Owl miliknya, dengan energi spiritual. Melihat itu, Luo Yi pun langsung bergegas menerjang ke arah si monster banteng, untuk memberikan serangan penghabisan. Kemudian, Luo Yi langsung memenggal leher monster banteng itu, setelah energi spiritualnya melemah,
diakibatkan menahan serangan dari kelompok Lin Xiu sebelumnya, dan monster banteng itu pun langsung tewas seketika. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Astaga, bagaimana kau bisa melakukannya? Aku baru saja bilang makhluk ini kuat, dan kulitnya keras, lalu kau langsung memenggal kepalanya. Bukankah ini seperti kau menggampar wajahku?" Luo Yi menjawab, "Tidak bisakah kau melihat punggungnya? Kulit di lehernya sudah kau panggang sampai matang." Mendengar itu, Lin Xiu menjadi paham, dan kembali berkata, "Oh, ternyata kulitnya sudah menjadi gosong dan renyah, akibat terbakar oleh seranganku ya." Kemudian, datanglah sekelompok orang ke sana, dan berkata, "Hoho, aku tidak menyangka, kalian bisa mengalahkannya. Mangsa kami ternyata telah dibunuh oleh kalian," ucap Jiang Ya, yang berasal dari kelas 1 ruangan 4. "Namaku adalah Jiang Ya, dari kelas 1 ruangan 4 Akademi Utara. Golden Bucket Wild Bull ini, dikejar oleh kami dan berlari ke sini. Terima kasih atas bantuan kalian, kami akan mengambil kristalnya, dan bahan lainnya yang ada di tubuh monster ini akan menjadi milik kalian. Punggungnya yang keras, adalah bahan yang bagus untuk menempa senjata." Tentu saja, Zhang Yin tidak dapat menerimanya, dan berkata, "Apa maksudmu itu? Bukankah ini adalah perampokan secara terang-terangan?" Jiang Ya menjawab, Tidak, harusnya bisa dibilang ini mengambil kembali barang rampasan kami, hanya itu saja. Sejak awal, monster ini adalah mangsa kami." Zhang Yin kembali berkata, "Bagaimana kalian bisa membuktikan, bahwa itu adalah mangsa kalian?" Jiang Ya menjawab, "Barusan kami telah bertarung melawan monster ini cukup lama. Kalian lihat luka di bawah kuku kakinya? Itu adalah hasil pukulan palu temanku, yang bernama Sun Wuhai." Kemudian, Sun Wuhai berkata, dasar sekelompok sampah dari Akademi Selatan." Lalu, Lin Xiu menyela pembicaraan, dan berkata, 5 atau 6 seniman bela diri tingkat 4 mengepung seekor monster banteng, dan hanya membuat luka sekecil itu. Mereka yang tidak tahu, mungkin akan berpikir, kalian sedang memberikan perawatan kuku kepadanya. Dasar sampah-sampah yang begitu bodoh, aku perkirakan, bahkan jika ada yang mati di zona G17 yang penuh bahaya ini, Akademi Divine Sanctuary juga tidak akan peduli bukan? Mendengar Lin Xiu berkata seperti itu, Luo Yi pun langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya, untuk memulai pertarungan. Dan dengan cepat, Luo Yi langsung menebaskannya ke salah seorang dari mereka, sehingga, membuat orang itu terkejut. Tentu saja, orang itu pun langsung mengambil langkah mundur ke belakang untuk menghindar, dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kalian berani menyerang dan berniat membunuh kami." Kemudian, Lin Xiu pun langsung menerjang ke arah Jiang Ya, sambil berkata, "Di sini bukanlah Akademi Divine Sanctuary, jadi kenapa aku tidak berani membunuh beberapa perampok seperti kalian?" Lalu, Jiang Ya pun langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu, yang berniat membunuhnya, karena mencoba mengambil kristal core, dari monster banteng yang telah dikalahkan oleh kelompok Lin Xiu. Melihat itu, Zhang Yin pun langsung mengajak yang lainnya untuk menyerang mereka, sambil berkata, "Ayo semuanya, kita bunuh para perampok ini." Tentu saja, Jiang Ya pun langsung tersudutkan, dan berkata, "Kalian sekelompok orang gila, beraninya datang untuk merampas kristal kami." Lin Xiu menjawab, "Hoho, kau benar-benar tahu bagaimana cara memutarbalikkan fakta ya? Tetapi, karena kau berkata begitu, maka, tinggalkan semua kristal dan juga poin, yang ada di dalam kartu informasi kalian." Mendengar ancaman dari Lin Xiu, Jiang Ya pun berkata di dalam hatinya, "Sialan, aku pikir mereka hanya sekelompok sampah kelas 10 Akademi Selatan, tapi aku tidak menyangka, mereka tidak hanya pandai bertarung, tetapi juga begitu kejam dan tanpa ampun." Kemudian, Lin Xiu pun terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arahnya, sehingga, Jiang Ya pun tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik, dan hanya bisa bertahan menahan serangan Lin Xiu. Tapi, Jiang Ya juga merupakan seniman bela diri tingkat 4, dan langsung mengeluarkan teknik bela diri tingkat emas miliknya, yang bernama Night Shadow, lalu berkata, "Kau berpikir untuk membunuhku, tidaklah semudah itu." Melihat itu, Lin Xiu pun langsung menghentikan serangannya, dan berkata, "Teknik bela diri macam apa itu?" Dia terlihat seperti menghilang. Kemudian, Jiang Ya pun sudah berada di belakang Lin Xiu, dan kembali berkata, "Bocah, yang kau katakan itu benar,
jika beberapa murid sampai mati selama pelatihan tes ini, akademi tidak akan menyelidikinya. Sekarang, matilah kau. Lalu, Lin Xiu pun langsung menoleh ke belakang, sebelum Jiang Ye melancarkan serangan diam-diam kepadanya, dan berkata, dengan tingkat kecepatanmu ini, dibandingkan dengan senjata laser di ruang gravitasi, itu benar-benar lambat sekali. Tentu saja, Jiang Ye pun terkejut, karena Lin Xiu tiba-tiba menoleh ke arahnya, dan berkata, sialan, ini buruk. Kemudian, Jiang Ye pun langsung mengambil langkah mundur ke belakang, setelah Lin Xiu menyadari serangannya, dan berkata, bagaimana kau bisa tahu, bahwa aku berada di belakangmu? Lin Xiu menjawab, ada banyak hal yang tidak kau ketahui, cobalah kau rasakan teknik baruku ini, pukulan silver elektrik. Melihat kecepatan Lin Xiu, Jiang Ye pun hanya terpaku melihatnya, dan tidak bisa menghindarinya, lalu berkata, sialan, kecepatan macam apa ini, apakah kau masih bisa disebut seorang manusia? Dan Lin Xiu pun langsung memukul tubuh Jiang Ye dengan telak, sehingga, Jiang Ye pun berteriak kesakitan dengan keras. Saking kerasnya pukulannya dari Lin Xiu, tubuh Jiang Ye pun terpental jauh ke belakang, dan menghantam salah satu bangunan yang ada di sana, sehingga, dentuman yang keras pun terjadi di sana. Kemudian, Lin Xiu tertawa dengan keras, dan berkata, haha, efek mati rasanya tidak buruk juga ya, pukulan silver elektrik ini, sekarang adalah sang raja petir. Sementara itu, Luo Yi pun juga menyerang komplotan mereka, dan benar berhasil menebas tubuhnya, sehingga, orang itu pun berteriak kesakitan dengan keras. Orang itu berkata, sialan, wanita ini ternyata kuat sekali. Lalu, Luo Yi pun mengarahkan pedangnya ke leher orang itu, dan berkata, jika kau bergerak sedikit saja, aku akan memenggal kepalamu. Tentu saja, orang itu pun langsung diam membisu, setelah Luo Yi mengancamnya, sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Di sisi lain, Zhang Yin dan yang lainnya masih bertarung melawan komplotan mereka, karena Zhang Yin dan teman-temannya adalah seniman bela diri tingkat 3, yang jauh lebih lemah dari Lin Xiu dan juga Luo Yi. Kemudian, Sun Wuhai melancarkan serangan balik, dan berkata, seniman bela diri tingkat 3 melawan seniman bela diri tingkat 4 seperti kami, itu sama saja mencari mati. Lalu, Sun Wuhai pun bersiap untuk menghancurkan kepala Qin Feng, dan melanjutkan perkataannya. Beraninya kalian mengejek palu petirku ini, sebagai alat untuk perawatan kuku. Palu petirku ini, sekarang akan membantu merawat isi kepalamu. Tapi, sebelum Sun Wuhai melancarkan aksinya, terlihat tombak Lin Xiu yang melesat dengan cepat ke arahnya. Dan tombak Lin Xiu pun langsung mengenai palu petir milik Sun Wuhai, sehingga terlepas dari genggamannya, dan Sun Wuhai pun terpental ke belakang. Setelah itu, palu petir miliknya jatuh menimpa kaki Sun Wuhai, sehingga, Sun Wuhai pun berteriak kesakitan dengan keras. Lalu, Lin Xiu pun berjalan menghampirinya, dan berkata, gunakan palumu itu, untuk membantu perawatan kakimu sendiri. Bagaimana, apakah ada anggota tubuhmu yang perlu melakukan perawatan lagi? Ucap Lin Xiu, sambil menatap Sun Wuhai, dengan tatapan yang hina. Mendengar itu, Sun Wuhai pun menjadi sangat marah, dan menatap ke arah Lin Xiu, sambil mengeluarkan aura membunuhnya, lalu berkata, bocah bajingan, jika kau memang mencari mati, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kemudian, Sun Wuhai mengeluarkan teknik bela diri miliknya, yang bernama Breaking Sky, untuk menyerang Lin Xiu. Melihat itu, Lin Xiu pun mempersiapkan tinjunya, untuk diadu dengan serangan Sun Wuhai, yang menerjang ke arahnya. Lalu, Lin Xiu pun mengeluarkan pukulan silver elektrik miliknya, dan berkata, beraninya kau mencoba melawan tinjuku, orang yang mencari mati itu adalah kau. Kemudian, pukulan mereka berdua pun beradu, sehingga terdengar dentuman yang sangat keras di sana. Tentu saja, Lin Xiu berhasil memenangkan pertarungan itu, dan tubuh Sun Wuhai pun terpental jauh ke belakang, sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Melihat itu, teman-temannya yang masih tersisa menjadi ketakutan, dan berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Jiang Ye dan juga Sun Wuhai pun sudah dipukul jatuh oleh mereka. Temannya menjawab, sialan, ini buruk. Karena mereka berdua malah mengalihkan perhatiannya, Zhang Yin pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan berkata, ini kesempatan bagus, ayo serang mereka. Kemudian, Zhang Yin dan juga Qin Feng langsung menyerang mereka berdua,
sehingga tubuh orang-orang itu pun terpental jauh ke belakang, dan berteriak kesakitan dengan keras. Dan, pertarungan pun berakhir, di mana Jiang Ya dan juga komplotannya berhasil dibuat babak belur oleh kelompok Lin Xiu, dan meringis kesakitan sambil berlutut. Jiang Ya berkata, "Kami akui kami telah berbuat salah, jadi tolong lepaskan kami." Dengan senyum iblisnya, Lin Xiu menjawab, "Melepaskan kalian, boleh saja, asalkan kalian menyerahkan semua kristal yang ada di tubuh kalian, dan juga poin di kartu informasi." Jiang Ya kembali berkata, "Poin dari kartu informasi kami bisa diberikan kepada kalian, tapi jika kristal milik kami diserahkan kepada kalian juga, tes kami kali ini akan berakhir." Lin Xiu bertanya, "Jadi, kau tidak mau memberikannya? Kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua, dan mengambilnya sendiri." Tentu saja, mereka pun langsung ketakutan mendengarnya, dan berkata, "Baiklah baiklah, kami akan memberikannya, jadi, tolong jangan bunuh kami." Kemudian, mereka pun memberikan kristal dan poin kepada Lin Xiu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Zhang Yin berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka, orang-orang dari kelas 4 Akademi Utara itu, ternyata memiliki 2 kristal tingkat 5. Haha, sekarang kita memiliki 3 kristal tingkat 5, kita pasti tidak akan berada di posisi terbawah." Luo Yi menjawab, "Itu belum tentu benar, karena mereka berani datang ke runtuhan G17, tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi." Lin Xiu menambahkan, "Selain itu, kita masih punya waktu seminggu lagi, jadi kita tidak boleh mengendur sedikit pun. Kita harus melakukan yang terbaik, untuk terus mengumpulkan kristal." Kemudian, Lin Xiu bertanya kepada Luo Yi yang bersikap aneh, dan berkata, "Luo Yi, ada apa denganmu?" Luo Yi menjawab, "Aku selalu merasa, seperti ada orang yang mengawasi kita." Mendengar itu, kelompok Lin Xiu pun menghentikan langkahnya, dan melihat bangunan tinggi yang berada di depan mereka. Kemudian, Luo Yi merasakan ada bahaya di sana, dan memperingatkan yang lainnya. Semuanya, cepat bersembunyi di balik reruntuhan. Lalu, seseorang menembakkan laser ke arah kelompok Lin Xiu, tetapi untung saja, Lin Xiu berhasil menghindarinya tepat waktu, dan terhindar dari luka yang fatal. Dan serangan itu pun hanya menyerempet paha Lin Xiu, tetapi langsung muncul notifikasi yang mengatakan, "Mendeteksi energi eksternal, skill melahap diaktifkan, menyerap energi 2% Anda mendapatkan 2000 XP point." Melihat itu, Lin Xiu pun menjadi kesal, dan berkata, "Bajingan, skill sampah macam apa ini, dia hanya menyerap energi sedikit seperti ini. Untungnya, aku masih mengenakan seragam tempur di balik seragam akademi, kalau tidak, kakiku akan menjadi lumpuh." Kemudian, Lin Xiu pun menggunakan teknik langkah bayangan miliknya, untuk menghindari tembakan bertubi-tubi yang mengarah kepadanya. Lalu, Luo Yi pun berlari menuju bangunan itu, dan berkata, "Penembak jitu ada di dalam bangunan di depan kita, aku akan pergi menyingkirkan." Lin Xiu menjawab, "Luo Yi, berhati-hatilah." Melihat itu, orang yang menembaki kelompok Lin Xiu, tatap terus menembak dan berkata, "Perhatian, ada seseorang yang masuk ke bangunan ini, tim 1 bersiaplah bertempur, sementara tim 2 lanjutkan menyerang target." Kemudian, Zhang Yin menghampiri Lin Xiu, dan bertanya, "Saudara Lin, apa kau tidak apa-apa?" Lin Xiu menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Kalian tetaplah bersembunyi di sini, aku akan pergi masuk ke dalam membantu Luo Yi." Lalu, Lin Xiu pun berlari sambil menghindari tembakan laser di hadapannya, dan berkata, "Bajingan, ternyata ada penembak jitu di bangunan sebelah sini juga." Kemudian, Lin Xiu bergegas masuk ke bangunan yang terdekat, dan melanjutkan perkataannya, "Sialan, aku akan menghabisi orang-orang di sebelah sini terlebih dahulu." Melihat aksi mereka berdua, Qin Feng pun kembali merasa kagum, dan berkata, "Kedua orang ini, mereka benar-benar pasangan sejati, aku tidak percaya keduanya berhasil masuk ke dalam." Li Ping pun bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi membantunya?" Zhang Yin menjawab, "Saudara Lin dapat menggunakan teknik langkah bayangan, untuk menghindari sinar laser di bawah gravitasi 3 kali lipat, kita tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika kita pergi ke sana, itu hanya akan mengantarkan nyawa kita." Qin Feng kembali berkata, "Sialan, bagaimana mungkin, ada orang yang melakukan serangan menyelinap kepada kita?" Zhang Yin menjawab, "Kau pikir,
hanya orang-orang dari Akademi Divine Sanctuary kita saja, yang sedang menjelajahi tempat ini. Ada berbagai macam orang di tempat seperti ini, termasuk mereka, yang berspesialisasi dalam membunuh dan melakukan kejahatan. Kemudian, terlihat beberapa orang yang bersembunyi di balik semak-semak, yang berada tidak jauh dari tempat Zhang Yin berada. Mendengar suara seseorang di sebelah sana, Zhang Yin pun langsung menoleh, dan berkata, "Hei, siapa di sana?" Tentu saja, orang-orang itu pun kaget, karena Zhang Yin menyadari keberadaan mereka, dan berkata, "Kami adalah orang-orangmu sendiri, kami dari kelas 10 Akademi Utara, dan kalian dari Akademi Selatan kan?" Mendengar itu, Qin Feng pun merasa rendah, dan berkata, "Mereka kelas 10 dari Akademi Utara, dan kita dari kelas 10 Akademi Selatan. Haha, kenapa tiba-tiba aku merasa, kita berdua seperti orang-orang yang sama, yang pernah mengalami pengalaman yang malang, dari dua universe yang jauh." Kemudian, Zhang Yin berkata, "Hei, bagaimana kalian bisa berada di sini?" Orang itu menjawab, "Kami juga baru saja tiba di sini, dan melihat seseorang menembaki dengan senjata laser, jadi kami bergegas bersembunyi di sini." "Oh, iya, aku baru saja melihat dua orang bergegas masuk ke dalam bangunan, apakah mereka orang yang datang bersama kalian?" Qin Feng menjawab, "Itu benar, ketua kelas dan istri ketua kelas kami, pergi untuk mengajari orang-orang yang menyerang diam-diam ke arah kami, bagaimana berperilaku dengan integritas." Tentu saja, orang itu pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa kau bilang, hanya mereka berdua yang pergi melawan sekelompok orang yang membawa senjata laser? Apakah kalian semua dari kelas 10 Akademi Selatan setangguh ini?" Kemudian, terdengar teriakan keras dari dalam bangunan, setelah Lin Xiu dan Luo Yi masuk, untuk menghajar para penembak jitu yang ada di dalam. Lalu, seseorang dilemparkan dari bangunan itu, yang merupakan salah seorang penembak jitu, yang menyerang kelompok Lin Xiu. Melihat itu, Zhang Yin pun berkata, "Yah, kelas 10 Akademi Selatan memang setangguh itu, sangat kuat, tahan banting," sehingga cerita pun bersambung.